Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Febrian Julia dari kelas 2 SIA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang multi layout dan nested root, lalu ada lazy loading plus suspend, dan ada login APA plus Axios. Nah, yang pertama itu tentang multi layout dan nested root. Nah, yang dimana pada pertemuan ini tuh kita akan menggabungkan dua komponen layout yang berbeda, yakni ada komponen out layout sama main layout. Nah, out layout itu menampilkan halaman login, halaman lupa password, sama kayak halaman register. Nah, kalau untuk di main layout itu menampilkan halaman seperti sidebar, header, page, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama itu di halaman main layout. Nah, di halaman main layout ini, mana dia? Nah, di halaman main layout ini, seperti ini. Nah, karena di main layout itu menampilkan halaman sidebar dan header, jadi di sini kita mengimport sidebar sama header. Nah, lalu di sini juga kita mengimport outlet. Nah, kita mengimport outlet untuk menerapkan nantinya itu ada nested root menggunakan komponen outlet. Nah, di sini pada bagian export default function main layout-nya itu kita return div id kontainernya untuk sidebar, lalu div id main contentnya untuk header, dan di sini juga kita tambahkan outlet. Nah, pada bagian main layoutnya, main.jsx, bagian main.jsx. Nah, ini sebelumnya tuh di bagian main.jsx-nya itu kita menggunakan tag div. Nah, di bagian komponen tag div-nya itu kita hapus, lalu kita ganti menggunakan yang namanya root element ini, karena di bagian main layout itu sudah berisi nested root kayak anakannya tuh, sub-subnya tuh. Jadi ini untuk induknya. Nah, di bawahnya itu sub-subnya. Nah, ini untuk isian dari main layout itu ada dashboard, order, shipping, customer, notification, dan user, dan lain-lainnya. Nah, ini diterapkan di sini. Kita tambahkan root element sama dengan main layout, root path. Baru root path-nya ini ada berbagai sub-sub tampilan-tampilan yang beranakan dari main layout. Nah, selanjutnya itu di bagian out layout. Di sini di bagian out layout itu pada halaman page. Pada halaman page ini kita nambahin folder baru, yakni folder out. Nah, di bagian folder out itu ada file forgot, login, sama register. Nah, di sini ada layout out layout-nya. Nah, ini layout untuk out layout. Jadi nanti di bagian out layout itu nampilin ini ada judul dari nama webnya itu sedap. Nah, di sini tuh pada bagian akhirnya tuh ada tag kayak gini, 2025 sedap restoran admin dashboard, dan lain-lainnya. Nah, di bagian forgot tuh nanti dia akan nampil seperti ini. Nah, ini untuk tampilan login. Untuk pada bagian login dia akan nampil seperti ini, ada judul, ada tulisan welcome back, terus ada button untuk form untuk ngisi email sama passwordnya, lalu ada button login. Nah, di sini juga ada tombol tulisan register, yang dimana kalau kita klik itu akan masuk ke tampilan register. Nah, di tampilan register itu juga seperti ini, ada
sebuah label form inputan email address, password, confirm password, dan lain-lainnya. Nah, kalau di bagian forget password juga kurang lebih sama. Ada tulisan forget your password, di sini ada form inputannya, lalu send reset linknya. Nah, mungkin itu untuk yang bagian, pada bagian main.jxs-nya itu juga karena antara root dan antara main layout sama all layout itu berpisah. Jadi di sini rootnya juga kita tambahin root element out layout. Nah, di situ isinya ada login, register, forgot, ada 3 ini. Nah, untuk ini root main layout itu berada di bagian pada sini itu ada dashboard, order, shipping, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk root yang ini tuh di luar dari tampilan ini itu seperti tampilan not found sama 401. Nah, selanjutnya itu ke tampilan lazy loading. Nah, lazy loading itu kayak menampilkan tampilan loading. Kayak menampilkan tampilan loading gitu. Nah, di sini pertama itu ada di folder loading, di komponen ini ada folder loading. Nah, ini untuk tampilan ketika dia loadingnya. Nah, untuk agar dia aktif di bagian main.jxx-nya itu, kita tambahkan suspend fallback loading. Nah, suspend fallback loading ini itu untuk memanggil loadingnya itu, memanggil tampilan loadingnya. Nah, lalu di bagian importnya, nih, di bagian importnya itu agar kepanggil itu kita masukin, maksudnya agar ketika kita mau agar muncul tampilan loadingnya itu kita panggil di sini const dashboard. Kenapa dashboard? Karena loadingnya itu ketika kita masuk ke halaman dashboard, lalu rect.lazy, baru sini import, lalu kita import page-nya, di page lalu di dashboard. Nah, ketika loading munculnya tuh kayak gini. Nah, seperti itu tadi. Dia akan muncul loading seperti ini. Nah, itu untuk lazy loading. Nah, selanjutnya itu pada bagian login API dengan Axios. Nah, Axios itu merupakan data public endpoint yang dimana situ terdapat data dummy JSON yang bisa digunakan pada REST API. Nah, itu pada bagian login. Nah, pada bagian login ini, pada bagian login ini, di sini saya mengimport Axios. Nah, di bagian ini, Axiosnya itu ada di bagian sini. Nah, Axiosnya itu nanti dia di sini menambahkan link dummy JSON. Nah, di sini itu untuk memanggil data-data yang ada di dalam endpoint di Axios ini. Nah, untuk melakukan kalau misalnya Axiosnya tidak berjalan, kita bisa menginstal terlebih dahulu Axiosnya dengan npm install Axios. Nah, lalu di sini juga kita menambahkan data form dan handle change yang ini, yang dimana itu untuk menyimpan nilai inputan username dan passwordnya itu, serta kita bisa mengupdate state-nya itu ketika ada perubahan pada inputannya. Nah, lalu di sini ada handle submit yang dimana untuk proses mengirim data ke endpoint-nya. Nah, lalu di sini juga ada state untuk loading sama error yang ini. Yang dimana dia akan memunculkan
variabel untuk mengontrol tampilan kedua komponen tersebut. Jadi nanti dia akan menampilkan tampilan loading gitu. Nah, lalu di situ kita sesuaikan di bagian return-nya. Nah, di sini kita tambahkan di bagian atas nih. Setelah welcome back ini kan judul awal. Nah, di bagian atasnya sini tuh kita tambahkan error info sama loading info. Nah, di bagian form submitnya ini, di bagian form-formnya itu kita tambahkan handle submit, handle change, nih handle change juga. Nah, untuk register sama linknya itu agar bisa keklik, di sini kita pakai link. Nah, ketika dijalankan itu seperti ini. Kalau kita memasukkan email atau password yang tidak terdaftar, nanti dia akan muncul loading seperti ini dan akan muncul peringatan invalid credential. Tapi ketika kita memasukkan data email dan password yang benar, nanti dia akan muncul dan langsung masuk ke halaman dashboardnya. Nah, selanjutnya itu saya juga pada bagian user di sini menambahkan tabel user. Nah, itu tuh juga menggunakan Axios. Nah, itu pada bagian page user list. Nah, di bagian sini use effect user list. Nah, ini saya tambahkan data dummy JSON untuk user. Nah, ini untuk returnnya itu bentuknya tuh tabel. Jadi di tabel itu ada isian ID, name, username, dan lain-lainnya. Jadi dia akan memunculkan ID, name, username, email dari data si Axios ini. Nah, agar muncul breadcrumb seperti itu di bagian user header-nya di komponen itu saya tambahkan breadcrumb seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.